Halo teman-teman, kembali lagi di MKTP Channel. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi bandarmologi. Sebelum membahas lebih jauh apa itu bandarmologi, Napoleon Hill berkata, tidak ada batasan pada pikiran kecuali yang kita akui. Jadi sebelum kita berinvestasi, kita harus mempunyai mindset yang benar. Sebelum kita berinvestasi, kita harus mempunyai target yang jelas. Kita harus mempunyai tujuan yang jelas. Dan target di pasar modal itu harus spesifik. Target di pasar modal itu harus dapat diukur. Dan target di pasar modal itu harus realistis. Kemudian setelah kita mempunyai target dan tujuan, kita juga harus mempunyai conviction. Kita harus mempunyai alasan yang kuat kenapa kita berinvestasi. Alasan yang kuat kenapa kita harus menjadi seorang trader. Setelah kita mempunyai target yang jelas, kita mempunyai alasan yang kuat, langkah berikutnya adalah strategi yang benar. Dalam menyusun strategi, kita harusnya melakukan analisis. Kita harus membuat sistem perencanaan trading. Kemudian kita harus membuat money management dan psikologis trading kita harus baik. Kemudian, dalam analisis pasar modal itu setidaknya ada tiga ilmu dasar. Yang pertama ilmu technical analysis, yang kedua ada ilmu fundamental, dan yang ketiga ada ilmu bandarmologi. Di sini saya menjelaskan terkait ilmu bandarmologi. Sebagus apapun grafik saham, jika tidak ada pelaku pasar yang membeli atau tidak digerakkan secara signifikan, saham tersebut tidak akan bisa dianalisa secara teknikal. Karena jika tidak ada transaksi pada saham, berarti sama dengan tidak ada grafik yang terbentuk. Atau jika kita menilai saham dari fundamentalnya, kita bisa saja mendapat banyak sekali saham yang undervalue maupun yang overvalue. Tapi apalah artinya kalau cuma tahu nilainya, tapi tidak ada pembelinya. Jika saham dinilai dari undervalue dan tidak diminati bandar, pergerakannya tidak akan ada, saham tersebut akan terus menjadi saham undervalue. Hal yang sama terjadi pada saham overvalue. Semahal apapun nilainya sekarang, jika bandar tidak menghendaki saham ini turun, saham tersebut akan terus menjadi saham overvalue. Atau saham tersebut harganya akan terus naik. Nah, di sini ilmu bandarmologi itu bisa menjadi pendukung maupun pembantah ilmu-ilmu saham lain. Menarik, bukan? Lalu, apa itu bandarmologi? Bandarmologi itu adalah ilmu untuk memahami pola perilaku dan pergerakan harga saham di pasar modal dari sudut pandang bandar, yaitu pelaku pasar dengan dana besar yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi harga saham. Tujuan ilmu bandarmologi adalah mempersiapkan para trader agar tidak menjadi korban manipulasi bandar dan bahkan dapat mengambil keuntungan dari pergerakan mereka. Metode bandarmologi ini dikenalkan oleh Hishmat Al-Amudi pada tahun 2005 di Bursa Efek Indonesia. Metode bandarmologi ini adalah suatu sistem perhitungan kuantitatif yang lebih menekankan prinsip akumulasi dan distribusi. Lalu, siapa dan bagaimana bandar itu? Siapa bandar? Bandar itu minimal ada 8. Yang pertama fund manager, yaitu mereka yang mengelola dana masyarakat dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua, perseroangan dengan dana yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, bos-bos perusahaan yang mencari sampingan. Yang keempat, sekelompok pelaku pasar dari sekuritas yang sama yang berencana menggoreng saham. Kemudian berikutnya ada underwriter dari suatu emiten. Lalu yang berikutnya ada investor yang besar. Kemudian yang ketujuh ada pejabat. Dan yang ke-8 ada aku. Dan
kalian semua yang mendengarkan video ini. Lalu bagaimana Bandar? Ba bagaimana Bandar itu ada 3. Yang pertama Bandar penyedia pasar, yaitu penyalur yang menjaga likuiditas melalui selisih jual beli saham pada rentan harga tertentu. Kemudian yang kedua Bandar gorengan, yaitu pihak yang melakukan manipulasi harga dan volume untuk kepentingan kelompok. Dan yang ketiga ada Bandar amatir, yaitu pelaku pemula yang berusaha meniru aktivitas bandar untuk kepentingan pribadi. Fase akumulasi. Fase akumulasi ini di mana bandar membeli saham dalam jumlah besar. Biasanya dilakukan saat berada di tren menurun atau saat konsolidasi. Tujuan melakukan akumulasi adalah mengurangi jumlah saham yang beredar di pasar, yaitu dikeringkan. Karena semakin sedikit jumlah barang, semakin tinggi permintaan, semakin mahal harganya. Untuk mengecek saham di fase akumulasi, kita bisa melakukan pengecekan di fitur broker Sumari. Kita bisa cek di sa- sa- 1 hari, time frame 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, atau 20 hari, tergantung tujuan kita. Kalau kita melakukan trading, kita cukup mengecek 1 hari, 3 hari, atau 7 hari, atau paling lama 20 hari. Karena kalau terlalu panjang pengecekannya nanti target dalam menentukan target menjadi kurang realistis. Seperti itu. Tapi kalau untuk mengecek barang bandar, kita bisa melakukan cek 1 bulan ataupun. Nah, dalam fase akumulasi ini, untuk mengecek bandar akum, kita juga selain melihat Broker Sumari, kita juga bisa mengecek di keterbukaan informasi di website Bursa Efek Indonesia dengan memasukkan kata kunci 5%. Seperti contoh di video ini, yaitu HP melakukan akumulasi di saham PT RO di harga Rp6.811 sebanyak 29.000 lot. Kita cek di KAI apakah HP ini pemegang saham mayoritas di saham PT RO. Ketika kita cek, oh ternyata HP ini terafiliasi dengan pemegang saham mayoritas. Ini walaupun akumulasinya masih cukup kecil, tapi ada potensi ini adalah bandar yang sedang melakukan akumulasi. Nah, sebagai contoh di sini selain HP sebagai eh, broker pemegang saham mayoritas di PT RO, di sini juga ada BNI Sekuritas atau NI. Kemudian ada Mina Badi Sekuritas atau dengan kode broker MU. Kemudian ada Maybank Sekuritas dengan kode CP. Dan juga ada CGS Sekuritas dengan kode broker YU. Jadi ketika di sini ada HP akumulasi, ada YU akumulasi, potensial ini adalah bandar yang sedang melakukan akumulasi. Karena bandar melakukan akumulasi itu kadang langsung besar, kadang juga sedikit-dikit. Kalau langsung besar, biasanya saham itu tidak lama lagi akan digoreng. Tapi kalau melakukan akumulasinya dengan sedikit-sedikit, ini biasanya masih masih di fase konsolidasi. Seperti itu. Kemudian selain kita mengecek di Praker Sumari dan
di keterbukaan informasi, kita juga harus mengecek di Trade dan Time. Nah, di Trade ini kita lihat sebagai contoh di layar ini adalah, ada akumulasi di harga 7.100 sebanyak 55.234.000 lot. Kemudian di sellernya 55.000 lot belum terjual. Jadi di saham tersebut bisa bisa kita baca masih fase akumulasi dengan inflow yang besar di harga Rp7.100. Lalu kemudian di tradebook bagian time ini kita untuk melihat pergerakan, bandar melakukan akumulasi dan distribusi. Sebagai contoh di sini, walaupun secara keseluruhan lebih banyak sell daripada akum, tapi kalau kita lihat lebih teliti, eee, penjualan yang dilakukan oleh bandar itu dilakukan di awal waktu. Jadi transaksi buy di pre-closing ini adalah akumulasi. Kayak contoh transaksi di jam 16.00 sebanyak 24.699 lot dan di jam 16.10 sebanyak 22.283 lot. Ini mereka melakukan akumulasi, mereka belum melakukan penjualan. Lalu yang berikutnya adalah markup atau menaikkan harga. Adapun tahap markup bandar yang pertama, setelah bandar selesai melakukan akumulasi, bandar memastikan tren sudah terbentuk. Yang kedua, bandar memastikan belum banyak investor retail yang masuk. Kemudian yang ketiga, bandar mulai memberikan kejutan dengan pada saham dengan melakukan pembelian yang sangat besar untuk menarik mata retail. Nah, setelah itu bandar biasanya menaikkan frekuensi, entah itu dengan melakukan spam order untuk menarik retail sebagai bala bantuan. Nah, proses seperti ini akan berlanjut beberapa hari, sampai kita mengetahui jika saham tersebut naik namun terjadi distribusi yang cukup. Nah, di sini bisa kita lihat setelah bandar melakukan akumulasi, ketika pola higher high dan higher low terjadi, ketika saham akan terlihat koreksi tujuannya adalah bandar bertukar shift dengan bandar baru sehingga menaikkan harga saham. Retail akan bertanya-tanya apa yang dilakukan. Kemudian yang di sini adalah yang berikutnya adalah puncak markup. Pada saat ini bandar sudah merasa selesai dengan aksinya. Misal risiko sudah terlalu besar. Pullback rawan terjadi dan investor retail yang masih membeli akan terjebak di harga yang sangat tinggi. Setelah selesai melakukan distribusi, biasanya bandar akan melakukan haki atau markdown. Nah, di sini retail biasanya banyak sekali yang sang. Kemudian setelah bandar selesai melakukan akumulasi, kemudian setelah bandar melakukan markup harga, bandar itu biasanya melakukan markup harga itu bisa kita hitung, itu dari harga akumulasi dia ditambah 5% ditambah dengan jumlah barang dibagi rata-rata pembentukan bid, itu bisa untuk menghitung target kenaikan har harga saham tersebut. Jadi rata-rata bandar di IHSG itu, mereka mengambil keuntungan sebanyak 5%. Dan
mayoritas bandar itu hampir semuanya untung. Ada yang rugi, contoh kemarin di saham DWGL, Bandar RF, dia rugi. Tapi secara garis besar rata-rata bandar selalu untung. Sangat jarang sekali bandar yang mendapatkan kerugian. Cuma ada satu, 2, 3 case gitu sih. Nah, di ini fase distribusi ini akan menyebabkan semakin banyak jumlah barang. Semakin banyak jumlah barang, semakin mudah dijangkau. Harganya pun semakin murah atau semakin tidak mahal. Bandar akan melakukan distribusi. Momen seperti ini akan dimanfaatkan membuat saham menjadi tidak berharga. Nah, dalam fase distribusi ini biasanya bandar itu tidak langsung melakukan haki atau hajar kiri ke antrian bid retail, tapi mereka haki beberapa papan, kemudian dia tahan, naikkan beberapa naikkan beberapa papan, kemudian naikkan frekuensi biar retail masuk lagi, biar retail antri lagi, kemudian dihaki lagi. Seperti itu. Dilakukan berulang-ulang sampai dia habis. Nah, dalam menghabiskan barang itu bandar tuh nggak langsung 1, 2 hari. Dia melakukannya tuh sampai berhari-hari. Mereka tuh tidak mencari presentasi. Mereka tuh cuma butuhnya duit. Dia tuh cuma butuh keuntungan duit. Dia nggak butuh presentasi tinggi. Dia nggak butuh presentase besar. Yang dia butuhkan adalah keuntungan. Cara menemukan fase distribusi ini yaitu saat uptrend telah mencapai puncak. Nah, di sini saya contohkan kasus saham GSCO. Cara menghitung target bandar adalah menggunakan rumus yang saya pelajari kurang lebih tiga 3, 4 tahunan di market. Bagaimana rumusnya? Yaitu eee, average bandar ditambah 5% itu menjadi hasilnya A. Kemudian total barang bandar dibagi rata-rata pembentukan bid dan offer sama dengan S atau papan. Kemudian hasilnya adalah average bandar ditambah A ditambah S sama dengan potensi target kenaikan. Di sini studi kasus saham GSCO. Kita lihat di tanggal 16 Oktober 2025, CP akum sebanyak 820.000 lot di harga Rp380. Nah, dengan perhitungan rumus seperti ini, yaitu CP akum di harga 380 ditambah 5% hasilnya 19 atau A19. Kemudian jumlah barang Costco adalah 820, kita bulatkan 820.000. Nah, di saham Costco tanggal 16 Oktober 2025, rata-rata pembentukan bid dan offernya itu adalah 35.000 per papan. Jadi 820.000 dibagi 35.000 adalah 23 papan. Jadi kita hitung target kenaikan GSCO. Target kenaikan GSCO adalah average bandar 380 ditambah S itu 5% dari 380, target minimal target bandar itu 19 poin, kemudian ditambah 23 papan itu hasil dari 820.000 dibagi 35.000. Hasilnya adalah 446. Nah,
Untuk papan ini kita bagi 2 untuk target kenaikan. Jadi, eee, potensi kenaikan saham Bosco di tanggal 17 Oktober 2025 setelah CP melakukan akum sebanyak 820.000 di harga 380 adalah 424 sampai 446. Nah, untuk melakukan konfirmasi kita lihat broker Semari di tanggal 17 Oktober. Benar Bandar CP melakukan distribusi sebanyak 860.000 lot di harga 425 dengan perhitungan rumus ini adalah target 424 sampai 446. Kita lihat Costco di tanggal 17 Oktober kenaikan tertinggi sampai 450 dan terendah di 360. Kemudian ditutup closing di harga 390-an. Dan rata-rata barang CP keluar di tanggal 17 adalah 425. Hitungan dari rumus tersebut ada kemiripan, walaupun nggak 100% tepat, tapi hampir mendekati. Lalu berikutnya ketika kita sudah mengetahui target kenaikan, bandar, kita jangan obses untuk menjual di harga kita kembali ke mindset awal, kita harus realistis. Jadi kita harus mencukupkan diri, jangan jual di kayak ketika kita tahu di potensi kenaikan di harga 424 sampai 446 cukup kita jual di harga 430 atau 432, 434. Nggak usah obses harus jual di 446, 450, 440. Jangan seperti itu. Karena sangat rawan kita malah jadi kena guyur. Seperti itu. Nah, setelah Bandar melakukan distribusi di tanggal 17 September, di tanggal 20, eee, candle GCO membentuk inverted hammer. Dalam ilmu candlestick seharusnya ketika candle membentuk pola seperti ini, harusnya dia rebound dan naik lagi. Tapi apa? Kita lihat di hari berikutnya justru semakin dalam. Nah, di sini tuh, eee, dalam bandarmologi itu, bandar tidak peduli terhadap keilmuan lain. Yang ya tujuannya cuma satu, yang penting untung, yang penting jadi duit, seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah support dan resisten. Bagi bandar, support dan resisten itu seperti pengatur yang mengganggu. Kenapa? Karena
Nah, setelah benar melakukan akumulasi, entah di masa sideways, entah dia dengan membuat jarum, setelah dirasa dia memiliki banyak barang, setelah benar melakukan akumulasi dan dirasa dia sudah memiliki banyak barang, dia akan melakukan, pancingan untuk membeli, pancingan di pasar modal. Dia menggunakan fungsi running trade dengan baik. Dia melakukan spam order. Spam itu biasanya dilakukan dengan satu lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot, 5 lot, dan seterusnya. Bahkan ada yang 9 lot, 17 lot, seperti itu. Nah, spam order